kita mengawali Jumat ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diperkenankan untuk beriman dan membuktikan keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mampu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Jumat kali ini adalah Jumat terbaik di antara Jumat-Jumat yang pernah kita tunaikan. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering terjebak dalam pencarian harta dan kekayaan. Materi seakan-akan menjadi tolak ukur keberhasilan seseorang. Padahal Nabi SAW mengajarkan bahwasanya ada yang lebih berharga, ada yang lebih istimewa dan sempurna dari sekadar pencapaian dunia. Oleh karena itu, Nabi SAW selalu menekankan pentingnya ilmu sebagai warisan terbaik, warisan yang sebenar-benarnya. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam hadisnya, innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihazzin wafir. Kata Nabi SAW, sesungguhnya pewaris para nabi adalah ulama. Pewaris para nabi adalah ulama, orang-orang yang berilmu. Risalah kenabian selesai setelah Nabi Muhammad SAW wafat. La nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Namun risalah kenabian selanjutnya diteruskan oleh para ulama. Mereka ini adalah pewaris para nabi dan rasul. Lalu pertanyaannya, ulama yang bagaimana? Ulama yang seperti apa yang menjadi pewaris para nabi dan rasul? Ulama yang menjadi pewaris para nabi dan rasul adalah para ulama yang selalu mendakwahkan tauhid yang benar, selalu mendakwahkan akidah yang lurus. Setiap penyampaiannya, setiap aktivitas dakwahnya selalu bersandar kepada qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Yang disampaikan adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, yaitu Al-Qur'an. Apa yang Nabi SAW sampaikan, yaitu hadis-hadis yang sahih. Dan apa yang dipahami oleh generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Jika ada ulama yang menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan hadis, menyampaikan pemahaman salafus saleh, para sahabat dan generasi terbaik selanjutnya, ikutilah ulama tersebut, ikutilah jejak ulama tersebut. Tetapi jika ada yang mengaku sebagai ulama, yang disampaikan hanya berdasarkan hawa nafsunya, hanya berdasarkan akalnya, tidak bersandar kepada Al-Quran, tidak bersandar kepada hadis, tidak bersandar kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, maka tidak perlu kita ikuti ulama yang demikian itu. Tidak perlu. Sebab dalam beragama ini, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengacu pada qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Inilah jalan yang benar, jalan beragama yang benar. Allah Subhanahu wa taala telah ridho seseorang yang menempuh jalan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sabiquna awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa addalahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar. Muhajirin adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sahabat-sahabat Nabi SAW yang hijrah dari Mekah ke Madinah.
Begitu juga Ansar. Ansar adalah sahabat Nabi SAW yang menerima dengan penuh cinta dan kasih sayang kaum muslimin yang terusir dari Mekah. Kedua-duanya ini, Muhajirin dan Ansar, adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa lagi yang disebut dalam ayat ini? Tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup sampai di situ. Dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Berarti para sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik, generasi selanjutnya yang mengikutinya dengan baik, termasuk kita di dalamnya. Para ulama yang mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabatnya dengan baik. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka akan disediakan balasan berupa surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Yang demikian ini adalah kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah warisan yang ditinggalkan oleh para nabi dan rasul, dilanjutkan oleh para ulama. Dan dalam hadis ini kata Nabi SAW selanjutnya, sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan kekayaan. Para nabi itu mewariskan ilmu. Para nabi mewariskan ilmu. Semua nabi yang jumlahnya 124.000, yang diantaranya ada 313 rasul, mereka semua mewariskan ilmu, bukan harta kekayaan, bukan jabatan. Oleh karena itulah para nabi dan rasul sangat-sangat selalu menginginkan keturunan. Keturunan itu bukan diproyeksikan untuk melanjutkan bisnis, bukan diproyeksikan untuk melanjutkan kekayaan dan kekuasaan, tapi keturunan itu diproyeksikan untuk melanjutkan estafet dakwah, melanjutkan risalah agama. Tidak heran jika kemudian Nabi Zakaria alaihissalam yang sampai usia senja, para ulama menyebutkan sekitar 90 tahunan, beliau belum memiliki keturunan. Nabi Zakaria alaihissalam tidak pernah berhenti bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keturunan. Apa doa dari Nabi Zakaria alaihissalam? Nabi Zakaria alaihissalam selalu berdoa kepada Allah, yarithuni wa yarithu min ali Yaquba waj'al lahu rabbi radiyya. Ini doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, ya Allah, berikanlah aku keturunan yang akan aku warisi ilmu, dan juga diwariskan dari sebagian keluarga Yakub alaihissalam, dan jadikanlah ia, ya Allah, orang yang engkau ridhoi. Nabi Zakaria alaihissalam disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa Nabi Zakaria alaihissalam bermohon kepada Allah seorang anak laki-laki yang soleh, seorang anak laki-laki yang soleh, yang kemudian anak laki-laki itu bisa menjadi pemimpin yang bijaksana, bisa menebarkan risalah-risalah agama Islam, menyebarkan kebaikan-kebaikan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dari Nabi Zakaria alaihissalam. Dikabulkan. Lahirlah anak dari Nabi Zakaria alaihissalam bernama Nabi Yahya alaihissalam. Yang mana Nabi Yahya alaihissalam menjadi pejuang Islam yang sangat luar biasa. Dia berani untuk melawan siapapun yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sampai beliau alaihissalam diancam mau dibunuh, diintimidasi, dan akhir hidupnya Nabi Yahya alaihissalam pun meninggal di usia yang sangat muda, 32 tahun, karena telah memperjuangkan agama Islam. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah warisan yang ditinggalkan oleh para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, warisan ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu ini tidak bisa kemudian hanya sampai pada kita, harus kita sebarkan
Balighul anni walau ayah. Sampaikanlah walau hanya satu ayat. Sampaikan. Jika kita punya ilmu, berikan, sebarkan kepada orang lain. Sebarkan kepada orang lain. Karena sesungguhnya kita adalah ulama. Kita adalah ulama, minimal ulama untuk keluarga kita sendiri, untuk anak dan istri. Karena bagaimanapun seorang kepala keluarga, seorang suami, seorang ayah itu bertanggung jawab kepada anak dan istrinya. Kalau anak dan istrinya cara wudhu, cara sholat saja masih berantakan, kita sebagai kepala keluarga, sebagai suami bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dituntut untuk hafal ribuan hadis, tidak dituntut untuk hafal 30 juz Al-Quran. Jika kita tidak mampu itu, minimal kita mengetahui dasar-dasar agama Islam, ibadah-ibadah yang basic, yang kemudian kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Cara sholat yang benar, cara wudhu yang benar, bersuci toharoh, apa bedanya najis dan hadas, bagaimana cara tayamum, bagaimana cara mandi besar, apa saja yang menjadi bagian-bagian najis, apa saja yang merupakan hadas. Pelajari itu. Ini dasar-dasar agama yang harus kita kuasai. Kalau kita saja tidak tahu bagaimana keluarga kita, bagaimana anak dan istri kita, kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi SAW, faman akhadahu akhadha bihazzin wafir. Dan barang siapa mengambil bagian, menjadi bagian dari pewaris para nabi, menjadi bagian yang menyebarkan ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Para ulama menjelaskan, maksudnya adalah seseorang yang punya ilmu kemudian disebarluaskan, diajarkan kepada orang lain, maka ilmu tersebut akan mengalir terus pahalanya, kebaikannya, walaupun kita sudah wafat. Misalnya kita mengajarkan anak kita Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah. Kita ajarkan anak kita bacaan Al-Fatihah, kemudian dia bisa membaca Al-Fatihah. Kalau dia kemudian sholat seumur hidupnya, maka selama dia sholat itu pahalanya terus mengalir kepada kita, meskipun kita sudah wafat. Anak kita mengajarkan lagi kepada orang lain terus sampai nanti hari kiamat, pahala itu terus mengalir. Masya Allah. Tidakkah kita tidak mau mendapatkan warisan yang semacam ini, warisan yang tidak akan terputus sampai hari kiamat nanti? Inilah kesempatan besar jamaah sekalian Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Warisan para nabi, warisan para ulama harus senantiasa kita jaga, kita pelajari dan kita amalkan. Oleh karena itu, datangilah majelis-majelis ilmu. Datangilah masjid, duduk, belajar bersama para ulama. Ikuti kajian-kajian agama agar kita selalu tercerahkan. Pengetahuan kita bukan hanya soal dunia. Mungkin kita sudah mahir dalam masalah bisnis, kita sudah mahir dalam masalah usaha-usaha dunia. Sekaranglah mulai saatnya kita mempelajari ilmu agama, mempelajari ilmu agama untuk kemudian kita amalkan dan kita dakwahkan, minimal untuk keluarga kita sendiri. Inilah sesungguhnya yang akan bermanfaat bagi kita di dunia maupun akhirat. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan khutbah pada hari ini, yang pertama adalah mari kita senantiasa muliakan ilmu yang berdasarkan qala Allah Al-Qur'an, qala Rasul yaitu hadis, dan waqala sahabah yaitu pemahaman dari salafus saleh, sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian hendaknya kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri, minimal untuk keluarga. Sebagai kepala keluarga, sekali lagi kita bertanggung jawab atas anak dan istri. Kalau nanti kita dituntut di akhirat
sementara kita tidak pernah mengajarkan anak dan istri kita tentang agama ini, tentang ibadah yang benar, demi Allah kita tidak akan selamat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan yang terakhir, mari kita datangi majelis ilmu, kajian-kajian ilmiah di masjid-masjid atau dimanapun berada, yang kajian itu membahas Al-Quran, membahas hadis, dan membahas seluruh perihal agama Islam di dalamnya. Khatib akan menutup khutbah pertama ini dengan satu hadis. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ingin mudah jalannya ke surga? Belajar ilmu syar'i. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan kekuatan dan kemudahan untuk menempuh jalan menuju surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.